Hai, berjumpa lagi dengan saya Yati Kurniawati. Hari ini kita mau mengenal fasilitas Microsoft Educator Center. Kita akan yang pertama belajar bagaimana caranya untuk masuk ke dalam Microsoft Educator Center. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mengikuti course yang disediakan. Serta yang ketiga, bagaimana caranya meredeem code yang diperoleh dari pelatihan. Untuk memulai, kita ketik ya di browser kita education.microsoft.com ya seperti ini. Nah, nanti akan muncul tampilan layar seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendaftar? Untuk mendaftar, kita tinggal sign in dengan menggunakan akun Office 365 yang sudah kita miliki. Nah, kita masuk. Contohnya ini saya masuk dengan menggunakan salah satu akun ya. Ya, ini masih diketik. Ya. Nah, maka kita akan masuk lagi ke dalam, tapi sekarang kita sudah masuk dengan akun kita ya. Ini contohnya ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, kemudian nanti untuk foto otomatis menyesuaikan dengan foto dari akun Office 365 kita. Nah, untuk profil kita ya, kita bisa melihat ada di sini view course-nya masih you don't have any badge yet. Complete course to earn badge. Berarti karena kita memang masih baru ya, belum pernah mengikuti kegiatan di sini ya. Di dalam situs web ini ada banyak sekali materi yang bisa kita pelajari ya. Ada materi, kemudian ada juga learning pad. Ini juga ada. Kemudian kita juga bisa menemukan material dan RPP. Kemudian kita juga bisa melihat untuk capaian yang sudah kita capai. Tadi yang sama dengan tadi ya, yang di view my profile. Ini materinya semua dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengalami kesulitan nanti bisa dengan menggunakan alat bantu, apakah itu untuk translator maupun juga minta tolong temannya untuk bantu ya. Di dalam web ini kita bisa belajar, ada banyak materi-materi yang kita bisa pelajari ya. Nah, misalkan kita mau mengerjakan untuk materi ya, materi misalkan ini saya broadcast gitu ya. Nah, kita mau cari apa di sini? Nah, ada banyak sekali materi yang bisa kita pelajari ya. Dan masing-masing materi nanti setelah selesai ada yang memberikan sertifikat, ada juga yang memberikan badge atau lencana gitu ya. Nah, ini misalkan kita ingin belajarnya lebih terstruktur. Nah, kita coba untuk menggunakan learning pad gitu ya, supaya pembelajaran kita terstruktur. Nah, kita bisa klik learning pad. Nah, kemudian tinggal kita cari kita mau belajar tentang apa, misalkan tentang Teams, atau mungkin kita mau belajar seri Teacher Academy, misalkan seperti ini. Nah, belajarnya Office 365 sekalian, yang komplit ya. Kita klik aja Office 365 Teacher Academy. Ini contoh learning pad-nya ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini nanti kita lihat ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Contohnya misalkan yang ini yang pertama Streamline Efficiency with Office 365 APP ini ya. Perkiraan waktu belajar kita adalah 1 jam. Kemudian kalau kita selesai mengerjakan, maka nanti mendapatkan 500 poin dan juga mendapatkan badge atau lencana seperti ini. Nah, untuk mengerjakannya bagaimana? Ini bisa kita tinggal kita klik Open Course. Nah, Open Course kita lihat ya di sini perkiraan durasi waktunya 1 jam untuk belajar ya. Kemudian ya ini bisa dibaca sendiri ya. Tujuan learning objektifnya, tujuannya bagaimana untuk membuat berbagi dan mensinkronkan dokumen pada OneDrive for Business dan menggunakan OneDrive yang lain maupun Office Online, fitur-fitur Office Online. Kemudian juga mengeksplorasi
fitur-fitur kunci dalam Office 365 serta menemukan bagaimana Office 365 aplikasi dapat membantu mendukung pembelajaran siswa. Nah, ini untuk mengerjakan tinggal diklik Start Course. Nah, maka di sini kita akan menemukan daftar isi ya, apa-apa saja yang ada di dalamnya. Jadi ada Office 365 Dashboard, ini ada modul 1. Silakan dibaca kalau ingin. Kemudian ini di sini disediakan video juga untuk mempermudah kita di dalam belajar. Ya, nanti kalau sudah selesai, kita sudah selesai baca, sudah selesai nonton gitu ya, mau di next ini juga bisa. Ya, tinggal diklik next. Maka kita beralih ke modul berikutnya. Ya, modul berikutnya. Ini misalkan saya skip ya, karena saya sudah baca. Misalkan seperti itu, saya skip. Nah, kemudian kuis. Nah, untuk mengerjakan kuis untuk bisa mendapatkan poin dan mendapatkan badge itu ada skor minimal untuk tuntas. Nah, skor minimal untuk tuntasnya itu adalah 80%. Ya, semua untuk kuis di Microsoft Educator Center ini passing grade-nya itu adalah 80%. Sehingga Bapak dan Ibu ketika mengerjakan paling tidak harus bisa mencapai nilai 80 atau lebih untuk bisa dinyatakan lulus dari modul ini ya. Nah, kalau misalkan belum lulus bagaimana? Boleh kok dicoba lagi ya. Jadi misalkan ini you can change your office ya bla bla bla. Misalkan saya jawab true ya. Setelah diklik jawabannya kemudian disubmit. Nah, ternyata betul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, misalkan ini OneDrive for Business provide you bla bla bla. Ya, disubmit. Oh, ternyata salah jawabannya. Hanya 1 tera. Nah, berarti kita sudah salah satu ya. Nah, kemudian tinggal di next. Nah, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nanti kalau sudah semua pertanyaan sudah dikerjakan, maka nanti akan muncul submit answer ini. Ya, saya pause dulu ya biar nah, ini misalkan kita sudah sampai nomor 10 ya. Sudah selesai, tinggal kita submit. Wah, ternyata salah. Lihat hasilnya. Quiz resultnya. Wah, ternyata dapat nilai 80%. Lumayan. Dapat badge ya. Kita back to overview untuk kembali. Nanti kalau kita lihat, nah ini di sini sudah ada keterangan kalau kita sudah menyelesaikan. Di sini centang, kemudian komplit. Ya, ini ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, tinggal kita bisa ngecek, lihat badge-nya. Nah, ini lihat my profilnya nanti. Sekarang udah tambah 1. Ya, udah tambah 1. Di sini sudah dapat. Ya, ini kalau kita lihat. Wah, ada sertifikatnya ternyata. Diklik aja, view sertifikat. Nah, tunggu sebentar. Ya, tara, dapat sertifikat. Asik. Ya, tutup. Nah, udah ini. Kemudian kita juga bisa lihat transkrip kita. Transkripnya, perolehannya. Nah, ini dapat 1 ya, dapat 1 badge. Kemudian dapat poinnya 500. Ini ya, ini sudah. Nah, nanti kalau semakin banyak course yang kita kerjakan, maka otomatis nanti badge kita juga semakin banyak ya, badge atau lencananya. Selain dengan mengikuti pelatihan atau course yang ada di Microsoft Educator Center ini, kita juga bisa mendapatkan poin atau badge lencana ya atau sertifikat melalui Redeem Code. Caranya klik profil, kemudian Redeem Achievement Code. Ini diklik ya, diklik. Kemudian di sini kita isikan kode yang diberikan oleh penyelenggara. Ya, setelah diisi, kemudian klik Redeem, selesai. Demikian tadi materi tentang mengenal Microsoft Educator Center. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam.